Oke, perkenalkan saya Khoirul Syafenu Sadana dengan NIM 061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deformasi gelombang. Apa sih deformasi gelombang itu? Deformasi gelombang adalah perubahan karakteristik gelombang seperti tinggi, periode, panjang, arah, dan sebagainya yang terjadi akibat pengaruh perubahan kedalaman dasar laut, kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arahnya dating, gelombang, dan lain-lain. Oke, jadi di deformasi gelombang itu ada refraksi, difraksi, dan refleksi. Oke. Difraksi itu adalah peristiwa berbeloknya arah gelombang akibat datangnya gelombang yang tidak tegak lurus dengan pantai. Refraksi berpengaruh terhadap tinggi dan arah gelombang serta distribusi energi gelombang di sepanjang pantai. Oke, ini gambar refraksi. Jadi refraksi itu berpengaruh terhadap tinggi dan arah gelombang serta distribusi energi gelombang di sepanjang pantai. Oke, selanjutnya ada difraksi. Apa sih difraksi itu? Difraksi adalah peristiwa yang terjadi apabila gelombang yang datang terhalang oleh suatu penghalang atau rintangan yang dapat berupa bangunan pemecah gelombang atau breakwater maupun pulau, sehingga mengakibatkan gelombang akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk ke daerah terlindung di belakangnya. Nah, ini gambar dari difraksi gelombang. Nah, ini rintangan. Nah, ini sehingga mengakibatkan gelombang berbelok. Nah, difraksi ini tinggi gelombang di suatu titik pada garis puncak gelombang lebih besar daripada titik di dekatnya, sehingga terjadi perpindahan energi di sepanjang puncak gelombang ke arah tinggi gelombang yang lebih kecil. Oke, selanjutnya ada refleksi. Refleksi adalah peristiwa pemantulan atau pergerakan secara tidak beraturan energi gelombang laut dari suatu tempat ke tempat lainnya karena menabrak suatu penghalang, seperti batu atau kapal. Nah, refraksi ini terjadi ketika gelombang datang, mengenai atau membentur suatu rintangan, kemudian gelombang tersebut direfleksikan sebagian atau seluruhnya. Nah, selanjutnya ada gelombang pecah. Gelombang pecah merupakan bentuk dari deformasi gelombang yang paling ekstrim, yang mana pada peristiwa ini energi gelombang akan sekaligus terlepas. Gelombang pecah dipengaruhi oleh kemiringan, yaitu perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Nah, ini gambar dari gelombang pecah. Nah, di gelombang pecah itu tuh memiliki tipe-tipe gelombangnya sendiri. Ada spiraling, flowing, collapsing, dan surging. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keempat tipe-tipe gelombang ini. Oke. Oh iya, sedikit tambahan. Penentuan tipe gelombang pecah ini, penentuan tipe gelombang pecah dan parameter gelombang pecah untuk menentukan klasifikasi zona surf yang dilihat berdasarkan pada nilai NI yang dibagi ke dalam 4 tipe gelombang seperti ini. Oke, jadi spelling itu nilai NI-nya kurang dari 0,4. Kalau plunging nilai NI-nya berada di range dari 0,4 lebih besar dari 0,4 dan kurang dari 2,3. Selanjutnya collapsing range-nya berada lebih dari 2,3 dan kurang dari 3,2. Kalau surging NI-nya itu lebih dari 3,2. Nah, biasanya tipe-tipe gelombang ini yang sering digunakan untuk surfing atau selanjutnya itu yang plugin. Oke, selanjutnya kita ada breakwater. Breakwater adalah bangunan pantai yang disediakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Breakwater juga digunakan untuk mengontrol erosi yang dapat mengikis garis pantai dan untuk meredam gelombang di pelabuhan, sehingga kapal dapat berlabuh dengan efisien dan cepat. Ya, jadi breakwater ini bisa mengurangi energi dari gelombang itu tersebut. Nah, breakwater sendiri itu ada 3 macam breakwater. Yang pertama ada tunggal, lepas pantai, dan celah. Nah, tunggal itu apa sih? Tunggal itu adalah jumlahnya 1 dan sejajar atau linear dengan bibir pantai. Terus lepas pantai. Lepas pantai itu sama kayak tunggal, cuman tempatnya berada jauh dari pantai. Sedangkan untuk yang celah, breakwater-nya itu berjumlah 2 dan memiliki celah di tengahnya. Nah, itu bertujuan untuk keluar masuk kapal. Jadi kebuka gini breakwater-nya.
Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai deformasi gelombang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.